Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ezra Setiawan D600 190 090. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan ACC paham praktikum pemrograman komputer. Yang pertama adalah apa itu web dinamis. Web dinamis adalah web yang selalu berubah-ubah setiap waktu. Contohnya seperti blog ataupun toko online. Web dinamis dirancang menggunakan bahasa pemrograman web. Ada dua bahasa pemrograman dari sisi server dan juga dari sisi script. Bahasa pemrograman dari sisi script ada seperti contohnya ada HTML dan juga ada Java. Lalu yang kedua dari sisi bahasa pemrograman dari sisi server. Kalau dari sisi server itu ada PHP atau yang disebut Hypertext Preprocessor. Fungsinya adalah untuk menginput, mengedit, mengolah data dan menampilkan dari database dan menampilkannya ke dalam web kita. Yang kedua ada database. Database adalah kumpulan informasi yang tersimpan di dalam komputer secara sistematik untuk mengumpulkan informasi dari basis data tersebut. Sebuah database memiliki penjelasan terstruktur dari jenis fakta di dalamnya. Penjelasan ini disebut skema. Ada banyak cara untuk mengorganisasi skema atau memodelkan struktur database. Ini dikenal dengan nama model data atau model. Model data yang umum digunakan sekarang adalah model relasional yang menurut istilah yaitu mewakili semua informasi dalam bentuk tabel yang saling berhubungan di mana setiap tabel terdiri dari baris dan kolom. Dalam model ini hubungan antara tabel diwakili menggunakan nilai yang sama antar tabel. Proses menampilkan, menghapus, mengedit, menambah data. Yang pertama ada menampilkan. Cara menampilkan data di website kita dengan database itu adalah dengan cara database kita membuat file dengan nama yang serupa dengan nama database yang ada di setting.py di file HTML kita atau di file Sublime kita. Yang kedua, ketika sudah sama, kita buka phpMyAdmin, lalu kita langsung buat sebuah database. Yang ketiga, langsung kita menambah data. Ketika kita sudah membuat data atau membuat tabel, kita langsung menambahkan data. Caranya seperti ini. Di bagian insert itu nanti sudah ada seperti tabel-tabel yang atau seperti tag field untuk menginput data kita. Lalu nanti kita masukkan. Setelah kita masukkan, kita kembali ke database kita atau kita bisa ke browse. Nanti sudah muncul beberapa tabel-tabel atau beberapa data kita. Setelah itu, bagaimana dengan cara menghapus? Menghapus kita nanti di sini ada pilihan delete. Nah, delete ini berfungsi untuk menghapus data-data yang telah kita masukkan. Delete. Oke. Nah, nanti ketika kita berada di website itu juga otomatis dihapus. Nah, yang terakhir, bagaimana cara menambah? Cara menambah tadi sama dengan cara seperti yang pertama. Kita masuk ke insert lalu kita ketik data-data yang akan kita masukkan. Nah, edit sekarang atau edit. Di edit di sini sudah ada pilihan edit. Kita klik edit, lalu kita akan kembali ke tampilan insert. Nah, di sini nanti kita akan update atau mengganti sesuai apa yang kita mau. Lalu kita go dan otomatis sudah muncul di database kita. Oke, tadi sudah saya jelaskan di dalam cara menambahkan data, mengedit,
mengurangi di dalam database. Sekarang saya akan jelaskan menambahkan, mengedit di dalam script. Yang pertama, kita harus buat tombol terlebih dahulu di dalam script HTML kita. Lalu kita buat perintah pemanggil, yaitu href. Nah, di href sini nanti akan saya jelaskan untuk bagian views. Yang pertama, kita akan menambahkan data. Jika kita akan menambahkan data, maka kita harus membuat tombol yang berguna untuk menuju ke halaman tersebut. Caranya yaitu kita buat script HTML kita, lalu script tersebut berisikan sebuah tag field yang berisi untuk menginput data. Lalu di script views kita buat sebuah div. Nah, div di sini digunakan supaya ketika tombol itu diklik, maka akan menuju ke halaman tersebut. Lalu menghapus data. Menghapus data, kita berada di script HTML kita yang telah terbentuk list ataupun tabel. Di sana ditambahkan tombol delete. Lalu di views akan kita buat sebuah div yang berguna untuk ketika dihapus, maka list itu akan hilang. Nanti akan saya tunjukkan gambarnya. Lalu yang ketiga, mengedit. Sama seperti delete, namun pada script edit ini, ketika kita mengklik edit, akan menuju ke script edit data HTML kita. Ya, di kesempatan kali ini saya akan preview program yang saya buat. Jadi di sini localhost sudah ada, industri, habis itu kita masuk ke program. Di sini ada program list data. Ini program list data. Lalu kita akan tambahkan, di sini ada tambah. Oke, kita masukkan misalnya kode barang SD45. Nama barang berhubungan ini webnya tentang sepatu lokal, berarti kita akan masukkan contoh saja. Kita contohkan saja supplier, contoh saja kuantitas, harga kita misalkan segini. Oke, kirim, bisa tidak, kembali. Yap, sudah berada di bawah sendiri. Oke, lalu kita akan delete. Berhasil. Kita akan update. Misalnya di sini kita ganti y. Oke, kita coba kirim. Yap, ganti ya. Nah, di sini saya akan tunjukkan apakah hanya di sini saja yang berganti atau database tidak berganti. Saya tunjukkan. Oke, localhost di sini kan tidak ada. Di sini y ini belum ada ya. Kita start. Lama sekali. Lama sekali ini. Halo. Wah, error. Lemot soalnya. Oh, ini aja. Iya. Tadi berhasil. Jadi database tidak ada error. Di sini tidak ada error. Berhasil semuanya. Coba delete. Ini 9 ya. Start. Yap, tidak ada. Tadi hilang, tapi berfungsi dengan sempurna. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.